Saat kepala dan cangkang dibuang, udang hanya sepotong daging utuh. Mengapa udang tumbuh dengan cara yang mudah dimakan? Mereka harus begitu. Saya baru saja tanya ini. 500 juta tahun lalu, nenek moyang udang seperti cacing di dasar laut. Kalau sekarang, hei, asal dimakan saja tidak masalah. Dulu bumi masih seperti desa pemula, mudah menang tanpa alat canggih. Namun, masa indah tak bertahan lama. Tiba-tiba, fosfat dan kalsium di laut meningkat, semua berlapis baja. Yai, ada yang ajak bos udang makan, ada yang kena tampar, pakai baju besi keren ya. Saya juga punya baju besi, tapi masa indah tak bertahan lama. Ikan besar aneh muncul, punya rahang kuat yang bisa hancurkan baju besi. Itu Samia kan? Armor leluhur udang itu merepotkan. Aduh, cuma itu kemampuanmu? Ya, kau memaksaku. Mereka lepas cangkang berat, pakai armor lunak, pindahkan organ vital ke kepala dan dada. Ruang di belakang dipakai bangun otot pelindung. Saat lain tidur, kau sibuk bangun otot. Aku suka saja. Aku paham. Saat ikan besar datang, mereka jungkir balik dan hilang tanpa jejak. Begitu kemampuan kabur udang jadi terbaik di keluarganya. Mereka pertahankan bentuk ini ratusan juta tahun lagi. Ini cuma mengubah nasib sampai manusia muncul. Kamu bisa percaya? Setiap kerang yang kamu lihat sebenarnya adalah penipu besar. Pembohong apa? Kerang tidak bisa mengeluarkan gading demi anak. Beberapa hari setelah bayi kerang terbentuk, mereka berubah menjadi larva parasit. Tante saya besar, nafsu makannya juga besar, tubuh kecil saya tidak bisa memberi makan, jadi hanya bisa menipu kamu. Kerang akan menyemprotkan larva ke tubuh ikan, membuat mereka masuk ke insang ikan. Larva hidup dengan menghisap darah. Sekarang ibu tidak perlu khawatir saya kelaparan lagi. Saat sikonya besar, larva parasit hanya bisa hidup pada jenis ikan tertentu. Jika salah masuk ikan, mereka akan dibunuh oleh sistem kekebalan inangnya. Jadi ibu harus berhati-hati, seumur hidup menjadi ibu 2 kali. Mantel kerang memiliki tepi yang menonjol dan berbagai sel pigmen dapat meniru ikan kecil untuk memancing ikan bas agar mendekat dan memangsa. Sekarang saatnya. Jangan begitu, saya sedikit batuk. Mantel kerang juga bisa menyamar menjadi berbagai umpan, seperti udang atau cacing. Apapun yang mereka suka makan, saya akan berubah menjadi itu. Semua datang bantu saya menjaga anak-anak. Kehidupan lainnya tidak akan Jika ada Oscar di dunia hewan, ayam pasti memenangkan penghargaan untuk akting terbaik. Jangan lihat dia sekarang seperti ini, tetapi jika kamu mengangkat tubuh ayam, membelai kepalanya, dan menggambar garis di sepanjang paruhnya, dia akan berubah warna. Hahaha, ahlian aktingmu melindungi ayam lemah ini di alam liar, di mana semua orang menginginkan tubuhnya. Hati-hati kalau tidak mau jadi sasaran. Ayam itu penakut, mudah ketakutan kalau begitu habislah segar. Tapi musuh alami ayam sangat pemilih, tidak mau makan jika tidak segar. Cukup profesional ya. Jadi ayam berevolusi mengembangkan mekanisme refleks, kaku, dan lurus. Selama dalam situasi di mana tidak bisa menang atau melarikan diri, kepalanya bergerak seolah-olah dia sedang bergerak, tetapi dia tidak tertidur. Otot dan tekadnya sangat tegang, menunggu musuh lengah untuk melarikan diri. Kenapa dia tidak pergi? Mati juga sama saja dengan jadi pengecut, kan? Jadi apa? Lihat hiu besar saat terbalik. Dia pura-pura pingsan, berpura-pura mati membuat khawatir usianya sebating yang tua. Tapi apakah efektif? Tergantung siapa yang memakannya. Tenang saja, aku akan memakannya. Keluarga adalah yang paling enak. Tahukah kamu, di dasar laut yang jauh ternyata ada jenis ikan yang bisa menanam sayuran seperti kita. Namun, ada kekurangan dalam teknik menanam sayuran mereka. Mereka suka makan alga, tetapi sangat pemilih. Banyak alga mengandung serat kasar yang tidak bisa dicerna oleh ikan ini, jadi mereka tidak memakannya. Seperti kamu makan jamur enoki. Jika kamu hanya makan jamur enoki seumur hidup, kamu akan kelaparan. Jadi mereka harus menanam dan memanen untuk bertahan hidup. Alga dengan serat kasar hanya menyisakan yang lembut dan empuk, dan alga di dalam sarang bulu babi juga menjadi favorit mereka. Tetapi bulu babi penuh dengan duri tajam, jadi mereka harus mengambilnya satu persatu dengan hati-hati dan jumlahnya cukup banyak. Tidak bisa lagi. Hehehe. Siapa yang dibilang tidak becus dalam teknik menanam ini? Saudara, sarang burung bisa melepaskan aroma khusus yang menarik udang dan kepiting untuk bekerja padanya. Apakah kamu siap uji? Tugas hari ini adalah melakukan hal ini. Mengibarkan bendera bisa memupuk alga. Dan sebagai imbalannya, burung yang bersemangat akan membantu mereka mengusir musuh alami. Saya adalah karyawan bos besar. Ada hewan yang ukurannya tidak besar, tetapi bisa membuat paus yang ukurannya puluhan ribu kali lebih besar dari dia takut, yaitu kepiting ya. Di mana kamu mereka? Aku di sini. Barnacle yang baru lahir akan berkeliaran di laut mencari makanan dari para raksasa.
Jangan menyerah, kecepatannya terlalu cepat. Akan lebih baik jika bisa dibicarakan dengan baik. Begitu anak-anak bergerak, mereka akan mengeluarkan lem Barnacle 502 di laut, menempel pada otak, dan kemudian pandangan akan berubah secara besar-besaran. Melihat melalui atap terbuka, rambut yang rusak menjadi sakit begitu menempel, tidak akan bisa bergerak seumur hidup. Jika tidak bergerak, seharusnya menikah. Untuk memudahkan reproduksi, Barnacle akan melepaskan feromon, mengundang yang lain untuk menjadi alat. Gatal sekali, tidak tahan. Jumlah Barnacle yang terlalu banyak dapat mengganggu keseimbangan dan penilaian arah paus, bahkan menyumbat lubang sembur atau menyebabkan kematian saat musim kawin. Aku sangat cemas. Untuk membersihkan Barnacle, paus yang putus asa bahkan akan mencari bantuan manusia yang sederhana. Daging lunak yang dikeluarkan dari cangkang seperti daging kepiting, rasanya segar dan manis, adalah kelezatan yang langka. Aku pasti akan kembali hidup-hidup. Sayang kakak.